langsung dari acara peluncurannya. Ini dia Mercedes-Benz GLE Class. Tahun ini adalah tahunnya SUV berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Makanya Mercedes-Benz masukin GLE baru untuk menggantikan ML Class. Jadi bisa dibilang ini ML Class facelift. Dari depannya ini masih ada grill khas Mercedes dengan logo Mercedes yang besar ya di sini. Jadi kalau Mercedes yang lama itu kan logo Mercedesnya berdiri di sini dan ini chrome semua. Grill yang ini kesan sportnya lebih kuat daripada yang itu. Dan untuk lampu depannya ini sudah berteknologi adaptive front light. Jadi kalau misalnya setirnya belok ke kanan, lampu ini belok ke kanan. Kalau setirnya belok ke kiri, lampu ini belok ke kiri. Jadi sangat-sangat pintar lampu buatan Mercedes-Benz ini. Kita berlanjut di sini nggak ada apa-apa ya, kayaknya nggak ada fog lamp. Tapi ya udahlah. Untuk peleknya ini adalah tipe GLE 400 yang merupakan mesin bensin. Dia pakai pelek yang sangat besar, ukurannya 19 inci dengan ban Pirelli. Ukurannya 255 50 R19. Kalau yang versi diesel yang CDI, dia pakai pelek lebih kecil dengan ukuran 18 inci. Dan kita naik sedikit. Di sini Mercedes punya sentuhan bagus di kap mesinnya. Ini ada kisi-kisi ya. Jadi seperti supercar Mercedes-Benz AMG GTS. Biar kesannya nih dia punya mesin yang kencang. Padahal ini cuma 3000 cc V6 turbo. Dan kalau misalnya dilihat di sebelah situ, itu ada titik-titik aneh ya. Itu adalah fitur pre-collision system dari Mercedes-Benz. Itu adalah sistem safety yang akan mengaktifkan rem secara otomatis kalau kita mau nabrak mobil di depan kita. Jadi seperti rem otomatis milik pas jatuh sekali aktif gitu ya. Kita lanjut lagi. Dan dari samping, kelihatannya GLE Class ini masih sama dengan ML Class. Wajar, karena GLE ini sebenarnya dibuat di atas basis Mercedes-Benz E-Class, alias dia ini E-Class di SUV-in. Dan jangan sangka kalau ini adalah SUV 7-seater, karena joknya cuma 2 baris, di sini dan di sini. Kalau pengennya 7-seater, ada di tipe GLS, yang lebih mahal lagi. Dan di atasnya sudah ada roof rail, tapi tidak ada sunroof. Agak disayangkan karena mobil ini harganya sudah 1 miliar. Off the road. Kita lanjut ke bagian belakang. Dari belakang, SUV yang bersaing sama BMW X5 ini masih memiliki bentuk yang relatif mirip dengan ML Class yang lama. Dan di sini ada lampu LED stripe yang benar-benar cantik, sangat-sangat cantik untuk sebuah Mercedes-Benz. Sudah punya pembuka bagasi elektrik dan ada pelindung bibir bagasi chrome di bagian sini. Tapi ada sentuhan di knalpotnya karena kalau bisa dilihat di sini, jangan salah, ini bukan knalpot karena ini cuma hiasan chrome biasa yang dibentuk seperti knalpot. Knalpot yang asli ada di sini, arah ke bawah. Seperti itu ya. Sensor parkir ada di depan dan belakang sebanyak 1, 2, 3, 4 titik. Jadi total ada 8 sensor parkir di mobil ini. Dan kalau misalnya kalian melihat logo ini, 4MATIC, berarti dia ini adalah Mercedes-Benz yang berpenggerak 4-wheel drive alias penggerak 4 roda. Sekarang kita ada di interior Mercedes-Benz GLE Class baru. Ini yang tipe bensin dan untuk kualitas kayaknya kita nggak perlu ragu. Secara ini Mercedes-Benz karena mobil-mobil Eropa jangan diraguin ya kualitasnya. Hal pertama yang pengen gua highlight adalah pengaturan tilt teleskopik setirnya masih manual. Padahal untuk Mercedes-Benz gue mengharapkan pengaturannya adalah elektrik. Terus ada lagi yang bikin Mercedes-Benz ini terkesan beda dibanding mobil lain karena kalau biasanya tuas transmisi mobil kan di sini ya. Ini dipindah ke sini. Dan rem parkir elektriknya itu ada di sini nih. Dan kenapa remnya bisa di sini? Karena biar kalau di sini kan suka ada yang bawa anak kecil ya di depan, biar nggak dimainin sama anak kecil. Jadi ada unsur safety-nya juga. Dan untuk joknya dari depan sampai ke belakang semua dilapis bahan kulit yang sangat-sangat nyaman. Dan tidak hanya itu, sudah elektrik pastinya ya. Tapi tidak seperti mobil Jepang, elektriknya ini sampai ke sandaran, headrestnya pun elektrik. Dan di setir ini kita dapat banyak tombol ya. Ini tombol buat
multi information display, sama ada buat ngangkat telepon, tutup telepon. Dia juga punya voice command, dan untuk mengatur volume audio ada di setir. Tapi untuk tuas lampu sennya ini perlu adaptasi dulu, terutama kalau baru pertama kali pakai mobil Mercedes-Benz. Jadi ini tuasannya menyatu dengan tuas buat wiper, washer, dan segala macam. Jadi kalau mobil Eropa biasa kan ya, wipernya di kanan, sennya di kiri. Tapi kalau ini, sen sama wiper nyatu. Jadi perlu pembiasaan, terutama kalau nyewa supir yang rada-rada gitu deh. Terus kita berlanjut ke head unitnya. Openingnya keren banget nih, Mercedes-Benz gitu kan ya. Oke. Warning, do not let the system distract you from traffic. Oke. Nah, di sini menunya banyak, kita nanti nggak terlalu lewat sini. Ada vehicle setting, tapi ini nggak bisa kita akses karena mobilnya dalam kondisi mati ya. Jadi kita harus nyalain. Tapi ketahuan lah mobil ini dapat apa aja. Dynamic select juga harus pas nyala. Consumption, jadi ini untuk mengukur konsumsi BBM kita secara real time. Dan kalau mobil biasanya buku manualnya itu bentuknya fisik, di sini ada buku manual terintegrasi. Jadi kalau misalnya buku manual yang asli hilang, nggak apa-apa, ada di sini. Tapi jangan sampai hilang sih. Untuk time, ngatur jam, kembali lagi ke vehicle setting. Tapi kita lihat deh, dia punya apa lagi? Vehicle, lalu ada buat telepon, media ya, kalau misalnya pengen bluetooth ke smartphone segala macam, lalu radio dan navigasi. Kita lihat. Oh, harus pakai memory card ya. Jadi harus ada software yang dimasukin ke sistem commandnya Mercedes-Benz ini. Kita coba yang lain. Radio. Ya ampun. Untuk para game changer cocok. Iya cocok. Lalu media. Ya seperti ini, jadi kita harus ngoneksiin apapun yang bisa kita. Ya jadi kita harus. Ya jadi untuk media kita harus koneksiin ke smartphone. Nah, no device connected, jadi nggak bisa. Kita lihat lagi, ada apa? Option. TA apa? Titip absen. Ya pokoknya gitulah. Dan kalau males ngatur-ngatur lewat joknya, kita bisa ngatur. Ini ada shortcutnya ya, jadi radio, media, navigasi, telepon. Ini buat nutup, buat ngangkat. Pokoknya tombol di sini, dan ini tombol buat dial telepon. Jadi kayak di telepon rumah ya gitu. Terus ini ada tombol buat matiin fungsi auto start stop seperti di Mazda 2 Skyactiv atau di Mitsubishi Delica. Ini tombol buat mati stability control. Ini buat semacam hill descent control, dan ini bentuk matiin sensor parkir depan. Cukup lengkap ya, standar Mercedes, benar-benar bagus. Dan ini kontrol AC-nya, dan ini AC-nya sebenarnya untuk sebuah Mercedes-Benz gua harap udah model pencet ya, bukan model puter seperti ini. Tapi nggak masalah deh, dia sudah punya mode auto, sudah punya dual zone juga, jadi suhu kiri dan kanan nanti bisa kita atur secara individual. Ini buat ngecilin hembusan, gedein hembusan, matiin AC, dan ngaktifin mode dual zone. Cukup lengkap ya. Berikutnya, dan untuk kepraktisan, dia punya laci di sini dan glove box yang sangat besar di sini. Dan di sini juga kita bisa nemuin port USB, ada 2 biji. Jadi so far untuk mobil ini gue acungi jempol buat kualitasnya, buat fiturnya, buat kepraktisannya. Ya bener-bener Mercedes tahu gimana cara bikin mobil lah. Sekarang kita mau lanjut ke bagian belakang. Ini dia kabin baris kedua dari Mercedes-Benz GLE kelas baru. Dan untuk gue yang tingginya 178 cm, ini headroom sangat lega, meskipun legroomnya tidak selega headroomnya. Tapi untuk orang dewasa bisa duduk dengan sangat nyaman di sini. Jadi duduk di belakang sini kayak bos ya, duduk di belakang Mercy gitu. Dan ini untuk armrestnya dia sudah punya 1 dan 2 cup holder. Ada juga ventilasi AC di sini. Ada tempat penyimpanan. Dan ada charger 12 volt untuk ngecas gadget kita. Untuk kepraktisannya ada kantong di door trim dan kantong jaring di bagian punggung jok depan. Oke, jadi untuk baris keduanya seperti itu, dan memang tidak banyak yang bisa gue ceritakan karena memang hanya ini yang tersedia di GLE kelas baru. Kita mau cek bagasinya dulu yuk.
Ini dia bagasinya, sekarang kita mau cek sama-sama. Electric tailgate, sebuah standar mobil mewah. Ini dia ada tray, yang nanti kalau misalnya lagi nggak perlu, nanti bisa dilepas. Tapi kita harus lipat dulu. Dan melepasnya seperti ini. Jadi sangat gampang. Dan ini ada pengait, kalau lu tanya ini buat, misalnya kita angkat ini ya, buat kita kaitin ke sini. Set. Sebenarnya ini adalah bagian buat nyimpen ban serep dan toolkit segala macam, tapi entah kenapa di sini ban serepnya nggak ada. Mungkin disimpan di tempat lain ya. Dan hal yang pengen gue tunjukin adalah, karena ini cuma 5 tempat duduk, bukan 7, makanya dia punya bagasi yang sangat lega. Kalau misalnya kita pengen SUV Mercedes-Benz yang punya 7 tempat duduk, ada di tipe GLS, itu lebih mahal lagi daripada GLE, tapi belum diluncurin di Indonesia. Dan untuk di sini kita mendapatkan sebuah port charger, bahkan di sini ada speaker nih. Kita tutup aja. Sekarang kita mau lihat mesinnya, kita buka dulu. Inilah dapur pacu dari Mercedes-Benz GLE 400. Biarpun kodenya 400 di belakangnya, jangan salah, dia bukan pakai mesin 4000 cc, melainkan 3000 cc V6 twin turbo. Dengan mesin ini dia punya tenaga 333 horsepower dan torsi 480 Nm. Torsi 480 Nm itu sudah bisa terasa sejak 1600 rpm. Jadi benar-benar torsi yang sangat membantu untuk berakselerasi dengan mobil sebesar ini. Kita tutup dulu ya. Jadi untuk kesimpulan singkat pertama, gue berharap mobil ini bisa memberikan penampilan yang lebih beda lagi daripada ML Class yang digantikannya. Tapi untuk sekarang udah cukup lah. Dan interiornya sangat berkualitas, fitur sangat lengkap, ruang di baris kedua lega, bagasinya juga lega, dan mesinnya dibekali dengan tenaga dan torsi yang sangat mantap. Oke, sekian dulu first impression review Mercedes-Benz GLE dari kita. Jangan lupa like video ini jika kamu suka. Jangan lupa berikan kritik dan saranmu di bawah sini karena kita masih belajar. Kita akan membutuhkan saran dan kritik kalian untuk perkembangan kita ke depannya. Jangan lupa cek Instagram Outlet Gear untuk membeli merchandise official dari Outlet Max. Sampai jumpa!